أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Sadaqallahul azim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyarejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam. Marilah kita bersama-sama segera melakukan taubat. Karena dengan taubat ini adalah obat yang mujarab, adalah obat untuk kita kuat secara jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Taubat wajib dilakukan dengan segera. Apabila taubat itu wajib dilakukan oleh setiap mukminin, bertobatlah dengan segera juga menjadi kewajiban yang lain. Tidak boleh menunda-nunda atau takhir atau menangguhkan atau taswif tobat, karena hal itu dapat mengganggu hati orang yang beragama. Apabila ia tidak segera mensucikan dirinya dengan taubat, sedikit demi sedikit pengaruh dari perbuatan dosa itu bisa menjadi membengkak satu demi satu. Akhirnya timbullah noda hitam pada hati orang tersebut.
sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat suatu kesalahan, timbullah noda hitam dalam hatinya. Apabila ia beristighfar, noda hitam itu akan hilang. Namun, jika ia mengulangi kesalahan tersebut, maka noda hitam itu akan bertambah, sehingga hatinya akan menjadi kotor. Itulah ar-ron yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, bersegera untuk melakukan taubat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tidak boleh menangguhkannya. Jika seseorang menangguhkan taubat, ia telah bermaksiat dengan penangguhan tersebut. Dan jika ia bertaubat dari suatu dosa, ia masih harus melakukan taubat yang lain, yaitu bertaubat dari penangguhannya terhadap taubat. Memang tidak akan menimbulkan bahaya apapun, namun jika ia bertaubat dari suatu dosa yang diperbuatnya, ia pun harus bertobat karena penangguhannya terhadap tobat tersebut. Hal yang paling bahaya yang bisa berubah menjadi perbuatan maksiat adalah taswif. Maksudnya, seseorang mengucapkan kalimat, aku akan kembali, aku akan bertaubat, tetapi sama sekali ia tidak melakukannya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kata saufa akan merupakan siasat iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka itu adalah mereka yang selalu berbuat taswif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha teliti
terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Bisa dilihat di surat Toha ayat 15 tentang kematian dan juga di surat Toha ayat 55. Dan ada pula di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Silahkan dibuka dan dibaca dan diamalkan. Di antara keutamaan menyegerakan bertaubat adalah membantu seseorang untuk menghindari dosa sebelum menjadi besar, mencabut akarnya dari dalam hati, sebab perbuatan dosa itu dapat merusak perbuatan baik yang kita lakukan. Jika dibiarkan sedikit demi sedikit, perbuatan dosa tersebut akan semakin besar dan berkembang. Perumpamaan orang yang suka menangguhkan tobat itu bagaikan seseorang yang perlu mencabut pohon, tetapi ia melihatnya sebagai pohon yang kukuh sehingga tidak akan dapat tercabut kecuali dengan menggunakan kekuatan yang besar. Lalu ia pun berkata, "Tangguhkanlah sampai 1 tahun, nanti aku akan kembali untuk mencabutnya." Itulah kebodohan, itulah ketololan darinya. Padahal ia sendiri tahu bahwa jika pohon itu semakin tua, ia akan bertambah kokoh. Dan jika dirinya bertambah tua, kekuatannya akan semakin melemah. Tidak ada di dunia ini orang yang paling bodoh daripada dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia merasa sulit untuk melawan yang lemah. Lalu bagaimana mungkin ia akan menunggu waktu untuk mengalahkannya ketika ia akan menjadi lemah, sedangkan yang lemah itu akan menjadi kuat. Banyak sekali orang yang menangguhkan tobat sehingga datang suatu masa ketika tobat sudah sia-sia dan Allah pun tidak akan menerimanya. Nanti bisa dilihat di surat keempat ayatnya 17 sampai ayat 18. Yaitu ketika manusia telah kehilangan ikhtiar usaha, tobatnya hanya sekedar tobat darurat, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun ketika air laut telah menenggelamkannya. Dia berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Lalu datanglah penolakan Allah. "Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Surat Yunus ayat 91. Dan bisa dilihat antara dakwahnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam kepada Fir'aun ada di surat Toha ayat 47. Jika manusia telah sampai pada waktu kematiannya, maka pada saat itu tobatnya tidak akan memberikan manfaat apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran tidak mengerti. Yang demikian mereka bertobat dengan segera,
maka mereka itulah yang diterima tobatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah mengkokohkan Islam kita, iman kita, taat kita, benar kita, dan sabar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita khusyuk, dan ngaji kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang yang dermawan harta dan ilmu. Mudah-mudahan hikmah puasa-puasa kita menjadi pribadi yang senantiasa beriman takwa. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kita mampu untuk menundukkan nafsu-nafsu kita, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan mudah-mudahan Allah menggantikannya menjadi nafsul mutmainnah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita rajin untuk berzikir, berfikir, dan berikhtiar, dan bertawakal. Mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan kepada kita semua, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Nanti bisa dilihat di surat Al-Ahzab, suratnya 33, ayatnya 33 sampai 35. Dan mudah-mudahan doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, wabil khusus para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di tahun 2023 miladiah, 1444 hijriah, yang ditakdirkan wafat di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan Allah mewafatkannya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, murid-murid kami, dan seluruh para pecinta Al-Quran di bumi yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim
wa'fu anhum. Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minad dulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.